Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irfeldi. Sebagaimana perintah atau aturan dalam agama Islam bahwa kaum wanita sehari-hari diwajibkan untuk berpakaian menutup aurat, yaitu menutup anggota-anggota tubuh yang dianggap sensitif. Perintah ini wajib ditaati oleh wanita muslimah, terutama setiap saat ketika akan bertemu atau terlihat oleh lawan jenisnya, lelaki dalam hal ini, di mana saja dan kapan saja, apalagi jika itu di tempat umum terbuka. Dalam hal ini saya tidak perlu memaparkan atau merinci kembali yang mana saja anggota tubuh yang harus tertutup tersebut, karena saya yakin sahabat semua, khususnya kaum muslimah, tentunya sudah pasti mengetahui mana saja anggota tubuh yang termasuk kategori aurat tersebut. Dalam analisa saya, Islam adalah agama yang sangat rasional dan logis, di mana semua aturan dan perintah dalam Islam ada alasan argumentatifnya. Bukan semata-mata diperintahkan tanpa ada juntrungannya, tetapi serangkaian perintah aturan itu ada maksud muaranya, yaitu menghindari ekses atau dampak buruk dari sebuah perbuatan. Dan begitu jugalah dengan adanya aturan menutup aurat ini. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa segala aturan dalam Islam ada maksudnya. Dan dalam hal perintah berpakaian menutup aurat ini, maksud paling utamanya dan yang paling mendasar adalah agar demi terjaga martabat seorang wanita. Agar sang wanita selalu dipandang dengan penuh penghormatan oleh orang lain, terutamanya kaum lelaki. Inilah maksud paling utama dan paling mendasar dari agama sehubungan dengan aturan menutup aurat ini. Ya jelas, tentunya seorang wanita ingin dinilai bermartabat dan dipandang baik. Maka salah satunya ya dengan berpakaian memenuhi norma aturan ini. Dan kemudian juga ada maksud dan misi utama lain yang tidak kalah penting dari perintah ini, yaitu adalah agar terhindarnya impact atau dampak buruk atau imbas negatif yang mungkin timbul, yaitu agar terhindar dari timbulnya reaksi, imajinasi, dan fantasi dari lawan jenis, lelaki non-muhrim dalam hal ini. Yang tentunya, imajinasi dan fantasi ini bisa memicu timbulnya nafsu syahwat sang lawan jenis, dan bahkan bisa memancing dampak buruk yang lebih jauh dari sekadar berimajinasi dan berfantasi. Dalam kehidupan sosial pergaulan bermasyarakat, dampak imajinasi dan fantasi buruk inilah yang kemungkinan besar lebih sering terjadi sehubungan dengan jika bebas terbukanya aurat wanita. Penekanan pada penghindaran timbulnya fantasi dan imajinasi negatif inilah mungkin yang lebih filosofis untuk jadi acuan dan pedoman. Artinya, berpakaian kaum muslimah yang diperintahkan itu bukanlah hanya berupa menghadirkan lembaran kain yang sekadar untuk menutupi anggota-anggota tubuh yang dianggap sensitif. Tetapi maksudnya pasti jauh lebih dari itu, yaitu bahwa bagaimana sang wanita dalam berpakaian, termasuk mungkin dalam bergaya, agar tidak menimbulkan pancingan terhadap perhatian lelaki. Artinya, jika sang wanita sekalipun telah berpakaian menutup aurat, namun mungkin jika karena modelnya, atau karena warnanya, ataupun karena bentuknya, yang itu mungkin tetap berpotensi memancing daya tarik lelaki, yaitu timbulnya fantasi dan imajinasi, maka kesimpulan saya bahwa filosofi perintah agama dalam hal menutup aurat ini belumlah terlaksana. Perintah agama belum dilaksanakan dengan baik. Saat ini alhamdulillah sepertinya sudah ada perkembangan yang sangat bagus. Mayoritas wanita muslimah, khususnya di Indonesia, telah berpakaian dengan baik, yaitu dengan menggunakan hijab. Arah pembahasan saya di konten ini yaitu ingin memusatkan perhatian pada maraknya fenomena wanita yang sudah tampil menutup aurat atau berhijab, namun tampilan hijabnya tetap memancing daya tarik pria. Sang wanita muslimah sepertinya tetap tak mampu menahan niat hati kecilnya ingin menjadi daya tarik pria yang melihatnya, di mana pakaiannya didesain sedemikian rupa yang tak dapat dipungkiri itu arahnya agar menarik untuk terlihat, dan bahkan dilengkapi mungkin dengan aksesoris pelengkap yang mungkin barangkali ada sepatu high heels, makeup wajah mencolok, dan lain-lainnya. Semata-mata itu pasti ingin menjadi pusat perhatian dari orang banyak, terutama kaum lelaki. Kondisi inilah yang jelas tidak sejalan atau tidak selaras dengan maksud agama.
karena potensi atas gagalnya aksi pencegahan timbulnya fantasi dan imajinasi tetap terbuka. Dan fakta ini juga bisa dijadikan cerminan bahwa sang wanita tak mampu mengendalikan nafsu eksibisionisnya. Padahal jelas dalam agama juga diperintahkan agar kita selalu berusaha mengendalikan nafsu. Bagi saya, intinya adalah agama Islam itu tidak semata-mata memberi perintah, tapi memberi pedoman garis besar agar menghindari segala hal yang kiranya bisa menimbulkan ekses negatif. Janganlah interpretasikan sebuah aturan dan larangan dalam agama secara sempit, tapi tafsirkan dan terjemahkan secara lebih luas, yaitu dengan memaknai maksud utama dari perintah tersebut, sehingga prakteknya akan tetap sejalan dan selaras dengan maksud agama. Jadi, jangan sampai kita seakan mengakali agama. Perintahnya kita laksanakan, tetapi esensinya kita langgar. Demikian pemaparan singkat dari saya ini. Semoga bermanfaat. Dan sebagai penutup, saya tidak akan memberi wejangan yang sifatnya menggurui, karena saya yakin sahabat semua sudah bisa menarik kesimpulan dari pemaparan saya tadi. Dan saya persilahkan sahabat semua bagaimana menyikapinya. Menyikapi dengan positif dan bijak. Dan semoga bisa diambil intisarinya dan bisa dipraktekkan di lapangan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.